La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Yang kami hormati takmir masjid dan semua pengurus, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berwajah di tempat yang mulia ini, dan insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat berkumpul di sekeliling kita mendoakan kita semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini merupakan salah satu bagian sunnah Nabi, dan kelak kita termasuk umatnya yang insya Allah akan dapatkan syafaatnya sejak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, kalau tadi sudah diperkenalkan oleh beliau Bapak Sutopo bahwa tadi disebut UAS. UAS itu Ustaz yang terkenal Ustaz Abdul Somad yang bangun dulu. Nah, kalau saya ini adalah biasa ya dipanggil Pak Adi atau kadang nama lengkapnya yang saya Adi Suto. Jadi boleh juga sih dipanggil UAS, melok kena sedikit yang bangun dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau mungkin kami asli ini dari Jawa Timur, jadi seperti itu. Kemudian tinggal kami ada di komplek Pondok Pesantren Islam Terpadu juga dari Busur Solo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami kebagian jatah waktu untuk menyampaikan yang semua tentang seputar akhlak. Kalau bicara dengan akhlak itu kita bagi dua, ada dua macam akhlak. Al-akhlaqul mahmudah wal akhlaqul mazmumah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Itu saja. Jadi satu gambaran bahwasanya kalau kita bicara akhlak, maka ada dua sebutannya. Maka kaitannya tentang akhlak yang pertama, yakni mahmud, yang terpuji, ini adalah merupakan salah satu bagian yang memang harus kita jadikan kita secara pribadi, membentuk pribadi kita menjadi memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Dan inilah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Terkait tentang masalah ini banyak dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran juga menyebutkannya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sungguh pada pribadi Rasulullah SAW itu budi pekerti yang luhur. Maka disinilah letaknya posisi kita semuanya. Akhlak yang mahmud, yang terpuji itu ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
sampai Allah juga memberikan satu contoh yang terbaik. Maksudnya adalah Rasulullah SAW menjadikan contoh sebagaimana dalam disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Inilah satu gambaran dasar bagaimana kita harus menjadikan pribadi kita semua ini memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena keberadaan kita selaku umat, selaku hamba Allah, selaku seorang mukmin, mukminah, muslim dan muslimah, tentunya adalah apa yang dilakukan dalam kesempatan hidupnya ini adalah harus mewujudkan akhlak yang baik. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana mewujudkan akhlak yang baik itu? Kalau akhlak yang baik itu contoh bisa jadi jujur, ya. Apalagi Bu, selain jujur, monggo disebutkan apa aja akhlak yang baik itu. Ya jujur, ayo amanah, apalagi monggo Bapak, nopo kemauan akhlak yang baik itu. Menjadikan pribadi kita jujur, amanah, apalagi sabar, syukur, ikhlas. Ya Bu? Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Syukur, ikhlas, masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi ini adalah akhlak-akhlak yang baik. Yang mana akhlak ini harus sudah melekat dalam pribadi kita masing-masing. Nah, untuk cara melekatkannya inilah yang harus perlu kita kaji, sehingga terijawantahkan dalam kehidupan kita. Dalam suatu kisah Rasulullah SAW, maksud saya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ketika saat beliau ditanya oleh sahabat, ingin melihat dan ingin mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka sahabat menanya kepada Aisyah karena dia adalah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW yang harinya. Maka jawab Aisyah bagaimana? Khuluqul Quran. Maka jawaban Aisyah adalah akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi acuannya kalau kita jauh dari Rasulullah, maksudnya dalam kita pada zamannya 14 abad yang lalu, kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat langsung mendapatkan bimbingan akhlak yang baik dari Rasulullah SAW dan contohkan langsung dari beliau. Sedangkan kita tinggal mengikutinya, tinggal melanjutkannya. Dari mana kita ambil akhlak-akhlak yang baik itu? Dari Al-Quranul Karim. Bagaimana kita menjadi orang yang jujur itu? Bagaimana kita menjadi penyabar? Bagaimana kita harus menjadi orang yang amanah dan lain sebagainya? Nah, inilah bagian-bagian yang harus kita jadikan biasa dalam kehidupan kita ini. Kalau orang itu sudah tidak memiliki akhlak yang baik, ya hidupnya tidak dianggap, maka ada sebutan macam-macam gitu ya. Nah kalau kita memahami juga ada namanya akhlak yang tidak baik, ya, akhlak yang tercela. Mau dibilang ini, dan ini harus kita ketahui. Jangan sampai kita biarkan. Kita harus paham, kita harus tahu juga apa itu akhlak tercela. Di antaranya adalah apa itu? Bohong, ya kan? Egois, nggak boleh. Dendam, sombong, nah, bakhil, nggak boleh. Ada, gitu kan? Orang itu kalau sudah kena penyakit akhlak yang jelek seperti ini, masya Allah. Yang Jawa itu kan jadi bakhil itu pada kalau disebut dengan Jawa itu mau bakhil, pikir, begit, pelit, nggak boleh. Cekil, gamet, kopek, nggak boleh. Gegem banyu, pakai tes. Jadi apa?
Apa maksudnya orang kembali orang netes? Artinya ada seorang itu saking kecil ya tadi, abang bahir seorang kalau sudah kena penyakit bahir. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Maka kenapa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pagi sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatil ithmi wa qahril rijal. Ini doa yang kita minta kepada Allah. Ini harus sudah selesai dalam pribadi kita selaku seorang mukmin. Jangan sampai kita ini masih memiliki sifat-sifat seperti ini. Orang itu kalau sudah lemah, hamba membutuhkan sedih. Allah ini kalau ya Allah, aku minta perlindunganmu, lindungilah aku dari hamba rasa sedih. Walaupun ini namanya sadar karena rambut itu adalah rasa orang nyaman, orang tenang dan sedih. Jadi kita harus berpikir dan ini harus selesai dan kita selalu seorang hamba Allah. Harus memiliki kemampuan untuk tidak, kemampuan untuk bisa menyelesaikan pribadinya dengan ini. Jangan sampai terjadi kita sedihnya berlalu. Maksudnya sedihnya berlalu kan? Sedih yang berlarut, khawatir dan sebagainya. Terus kemudian kita juga jangan sampai ajis bahwa kasal. Ajis itu lemah, kasal itu malas. Alhamdulillah. Orang kalau sudah punya penyakit ini sulit obat-obatnya, ya kan? Makan enak tuh malas gitu. Enggak mau. Ini berat. Posisi seperti itu aja harus bisa menyelesaikan secara pribadi. Jadi lemah dan malas. Gitu. Terus kemudian jubnun wal bukhl. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubnun itu artinya pengecut, ya bukhl itu adalah bagian tadi. Nah kita harus hindari. Wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahril rijal. Min ghalabatil daini wa qahril rijal artinya ghalabah. Ini adalah kakek utang. Nah, maksudnya apa? Nggak nyaman orang kalau terkelabui dengan utang ataupun utangnya banyak dan sebagainya. Artinya termasuk juga intimidasi orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh ini sangat penting bagi kehidupan kita. Harus kita mengetahui secara pribadi, harus bisa menghilangkan atau kita mampu untuk menghindari. Maka kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala kaitannya dengan hubungannya dengan permasalahan ini. Nah, insya Allah ketika kita ini mampu untuk menguasai 8 hal tadi, insya Allah nyaman kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus kita lakukan berikutnya setelah mengetahui hal tersebut, gitu ya? Dalam kehidupan kita, kita pahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis samai tu'ti ukulaha fi kulli hainin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan sebuah kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu adalah kalimat La ilaha illallah.
Sehingga kalimat ini kalau sudah tertanam dan tertancap di dalam hati manusia, di dalam pribadi manusia yang kuat, dan ini sudah terpatri dalam dirinya, dan dia sampai akhir hayatnya juga tetap kalimat ini tetap diyakini, ya, kalimat ini tetap dibawa, sehingga akhir katanya juga kalimat la ilaha illallah. Terakhir dia bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Sampai seperti itu. Nah, ini kalimat thayyibah ini bagaimana menanamkannya sampai diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan ini seperti pohon yang kuat, pohon yang kuat, pohon yang baik. Ini bagaimana pohon yang baik itu? Pohon itu kalau baik, itu perakarannya baik pula, ya, perakarannya baik. Terus batangnya kuat, menjulang ke langit. Kemudian di sana ada cabang-cabangnya, dahan-dahan dan ranting, termasuk juga daun-daunnya yang rimbun, sangat indah. Dan termasuk juga dia setiap kali berbuah tidak kenal musim, masya Allah, luar biasa. Itulah perumpamaan kalimat thayyibah tadi. Artinya begini, jadi asluh sabitun itu maksudnya adalah perakarannya baik, itu yang dimaksud adalah akidahnya. Seseorang itu ketika akidahnya bagus, begitu, akidah yang sudah tertanam di dalam kalimat dirinya, semenjak di kalimat ini, ya, semenjak kalimat ini disebutkan, yakni ketika anak itu berumur 120 hari. Ya, umur berapa? 120 hari semenjak di kandungan ibunya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menanya dan berjanji. Artinya menjanji ruh itu. Ruh itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu shahidna. Apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Tentu ya Allah, adalah Tuhan. Ini artinya manusia itu semenjak 120 hari, umur sekitar 4 bulan, ibu akan merasakan gerak-gerak yang ada di dalam kandungannya, kan begitu. Kalau sebelum itu masih proses biologis aja. Tetapi setelah umur 120 hari, Allah turunkan, tiupkan roh itu, sehingga roh tadi ditanya atau bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Dengan kesaksiannya sehingga lahir di dunia, dia ini adalah fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Maksudnya apa? Sudah Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan di dalam salah satu hadis beliau. Jadi setiap anak yang lahir di dunia, setiap anak yang lahir di dunia fitrah, suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia adalah suci. Illa abawaihi, kecuali kedua orang tuanya saja. Mau menjadikan anak itu orang Yahudi, Nasrani, orang Islam atau apa saja, itu tergantung dengan kedua orang tuanya. Maka proses anak terlahir di dunia, siapa yang melahirkan? Ibunya dan bapaknya bagaimana? Untuk membentuknya, kan begitu? Untuk menjadikannya. Padahal itu semua anak yang prosesnya, roh itu tadi sudah mengakui, sudah pintar, sudah Islam, sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dibina. Bahasa Jawa diupeni, ibarat tanaman tadi yang baik tadi harus diupeni gitu ya. Kalau menanam sesuatu kira-kira dibiarkan begitu saja, berharap enggak itu nanti akan dapat buah dan sebagainya. Bisa jadi mati kalau kena hama, bisa jadi rusak karena terkena sesuatu kan begitu ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita pelihara, kita pupuk, kita cukupkan nutrisinya, insya Allah akan tumbuh baik. Itulah gambarannya. Maka dari itu kalimat thayyibah itu diibaratkan seperti apa? Sebuah pohon yang kuat, pohon yang lebat, pohon yang bagus itu. Pohon yang bagus itu perakarannya adalah baik itu, cukup baik itu. Itu namanya akidah. Akar itu adalah akidah. Aslinya di situ. Kalau akidahnya bagus, orang itu akan tumbuh baik. Tumbuh batang ini yang namanya syariat. Jadi orang itu ketika
akidahnya bagus, syariatnya juga dilaksanakan dengan baik, begitu, insya Allah sebanding antara akidah baik dan syariatnya akidahnya kuat dan kemudian syariatnya dilakukan dalam kehidupannya, insya Allah akhlak itu akan baik pula, insya Allah. Ini tergantung saja. Jadi akhlak manusia itu ternyata bukan dibuat-buat, ya, itu sudah langsung otomatis ya ibaratnya. Jadi kalau orang itu akidahnya baik, syariatnya yang tiap hari dia melakukan perintah Allah itu baik, ya, setidaknya 5 waktu itu juga harus dilaksanakan, rukun Islam 5 ini dilaksanakan, ya, insya Allah orang ini akan memiliki akhlak yang baik. Itu sudah otomatis. Maka tidak ada akhlak itu dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya bintang apa? Bintang film. Bintang film. Oh, kamu jadi hari ini atau perannya ini. Atau enggak? Nah, peran kamu adalah yang antagonis, peran kamu sekarang adalah orang yang jujur, orang yang itu sudah digawe di setting gitu loh. Itu adalah, dan akhlak kita itu akhlak orang mukmin itu ya otomatis ketika apa? Kalau akidah itu benar, akidahnya bagus, akidahnya kuat, dan syariatnya itu benar dilakukannya, insya Allah akhlak itu akan muncul. Karena itu berbuah terus dan bermanfaat di kehidupan manusia. Pohon itu begitu pula. Ketika pohon ini tumbuh bagus begitu, ya, maka di situ akan indah. Orang yang ada di bawahnya itu terasa nyaman kan, karena bisa untuk istilahnya istirahat, ya, untuk berteduh kan begitu. Apalagi berbuah, ini kemanfaatnya. Dan di situ tu'ti ukulahainin, artinya di situ berbuah yang tidak ada kenal musim, gitu. Artinya terus berbuah. Orang itu ketika saat akidahnya bagus dan syariatnya dilakukan dengan baik pula, insya Allah manfaat hidupnya luar biasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bisakah Bapak Ibu untuk menjadikan pribadi kita bermanfaat kepada orang lain? Bisa? Siap Bapak Ibu? Oke ya. Tunjukkan bahwasanya kita memiliki pribadi yang baik, terdepan dalam keteladanan. Contoh sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana beliau itu sangat akhlaknya sangat baik ketika ada di rumah, ketika ada di depan, ketika menjadi dan sebagainya. Masya Allah, itulah contohnya. Kan sudah ada dalam dikatakan dalam Al-Quran yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Uswatun hasanah. Subhanallah, luar biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita memiliki akhlak itu. Jadi sebelum kita akan muncul akhlak kita, kemanfaatan hidup kita di dunia ini, maka mari kita berusaha menjadikan akidah kita yang baik dulu, insya Allah. Kalau akidah kita kuat, insya Allah nanti syariat kita lakukan dengan baik pula, insya Allah akhlak itu akan muncul dengan sendirinya dengan baik. Maka bagaimana kita berusaha menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik pula, jadi contoh kepada yang lainnya. Ini yang berat. Nah, ini yang berat, betul. Coba kita bayangin dulu. Tadi saya membaca ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra ayatnya 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Subhanallah. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya. Pertama kali kita ini diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk apa? Allah ta'bud, jangan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakinnya hanya kepada Allah. Apa yang kita lakukan adalah kita hanya menyembah kepada Allah. Jangan ada kesyirikan sedikit pun. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini demi keselamatan hidup kita dunia dan nanti sampai akhirat, jangan sampai kita berbuat syirik walaupun kecil. Tapi kadang-kadang perbuatan syirik kecil itu kita nggak terasa.
kadang nggak terasa, gitu. Karena ini adalah ada dalam pribadi kita masing-masing, ya. Bahwasanya sampai Rasulullah SAW sebelum meninggal, ya, beliau mengatakan, ya, ini akhafu ma akhwafa alaihi nas asyirku al-asghar. Apa itu asyirku al-asghar? Ar-riya, pamer. Nah, ini mau betul nih. Jadi ini akhlak loh. Ini kita bicara akhlak. Di sini nyambung ya. Bahwasanya ini akhafu ma akhwafa alaihi nas. Saya takut kepada umatku nanti, gitu ya. Umat manusia ini dia melakukan syirik kecil, walaupun kecil tapi namanya syirik yang tidak boleh, gitu. Mau apa itu syirik kecil? Ditanya oleh masyarakat. Asyirku al-asghar ar-riya, minta wah, ya wah ini nih. Orang banyak mencari wah hebat, wah, ya orang kalau sudah diwahkan, wah hajatannya, wah ininya, wah, gitu kan? Ini adalah hati-hati kita dalam hidup kita ini, hati-hati. Ini termasuk kategori kita memakai sesuatu, pakaian atau apa, mungkin kendaraan dan sebagainya. Itu jangan sampai ada terbesit dalam hati kita. Apa yang kita lakukan itu adalah dalam inginnya adalah untuk biar dilihat orang, maksudnya biar diapakan? Ya itu bahaya. Lebih daripada itu yang kita harus takutkan lagi, dia ujub ini orang lain tidak tahu kalau pamer itu masih bisa dilihat oleh orang, ya kan gitu. Masih dilihat oleh orang kalau pamer. Ini menunjukkan sesuatunya. Nah ini bisa dilihat. Tetapi kan ujub itu tidak bisa dilihat karena itu pribadi masing-masing. Itu masih dalam perasaan. Kok dia yang dijadikan pemimpin? Kok dia yang di depan? Kok dia yang bicara? Kok nggak saya kan lebih. Saya kan punya kelebihan. Saya kan top. Saya kan mau bilang itu dalam perasaan kan. Dan orang lain tidak mengetahui. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam hal akidah, dalam hal penyakit-penyakit seperti ini. Karena ini akan menggerogoti akidah kita, dan itulah masuk kategori syirik. Ya, nauzubillah min dzalik. Apalagi sampai kalimat sombong. Kalau ini lain hari kita akan bicarakan tentang kaitannya dengan sombong. Ya, tentang yang lain apa yang tersebut. Cuman malam hari ini kita harus punya persepsi sama terhadap akhlak itu. Bagaimana kita menciptakan suatu akhlak itu? Secara pribadi kita harus menguatkan dulu apa? Akidahnya. Kalau akidah kita kuat dan kemudian syariatnya kita lakukan dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah akhlak itu akan muncul dengan sendirinya. Pribadi, perilaku dan sebagainya. Betul, insya Allah. Jadi orang itu takut saya ini kan sudah menjaga akhlak dan menjaga akidah, sudah melaksanakan perintah Allah. Tentunya ini insya Allah ini otomatis lagi yang kita akan jadi baik. Insya Allah ini gambaran malam hari ini terkait dengan masalah akhlak kita adalah kaitannya pemahaman ini. Baik yang pertama tadi saya sebutkan, akhlak kedua yakni terpuji dan tercela. Terus kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan dasarnya, yakni dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam mana ini? Hal ini adalah beliau, kalau kita ingin akhlak beliau, ingin tahu akhlak beliau, mari kita lihat di dalam Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Mari kita renungkan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, dan kita amalkan Al-Quran itu. Maka jadikanlah Al-Quran merupakan amalan harian kita. Lebih daripada itu adalah kita amalkan isi kandungan itu. Dan insya Allah inilah akhlak dari Rasulullah SAW. Maka dan insya Allah ini satu gambarannya. Maka akhirnya ketika orang itu akhlaknya baik, maka dia akan bermanfaat. Pemanfaatan sebagaimana kalimat thayyibah tadi diibaratkan seperti pohon yang baik itu biasanya
pohon japa itu tumbuh menjulang tinggi ke langit karena perakarannya bagus dan kemudian rindang dan ada tajuknya di sana, kemudian berbuah setiap saat, tidak ada kena musim. Orang itu kalau akidahnya bagus, syariatnya benar yang dilakukannya, maka dia akan sangat bermanfaat bagi manusia. Karena apa? Akhlaknya baik, insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mungkin ada tanya jawab atau apa? Gimana? Monggo. Jika bisa saya jawab, jika tidak merupakan ilmu buat saya dan PR buat saya. Nanti berikutnya kita ketemu, bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Mohon maaf dan kurang lebihnya. Kami katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.